Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kita membahas tentang sholat, dimana sholat ini ada dua jenis. Ya, sholat ini ada dua jenis. Ini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, sholat itu ada dua jenis, yaitu sholatnya dohir sama sholatnya batin atau sholatnya kolbu. Nah, itu ada dalilnya di Al-Baqarah ayat berapa saya juga lupa ya, yang kalimatnya seperti ini: kafitu ngalas sholawatil, ya, kafitu ngalas sholawati wassolatil wusta, ya, kafitu ngalas sholawati wassolati wusta. Ya, ini sholawati ini maksudnya itu sholat 5 waktu yang dikerjakan oleh orang Islam 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, ini sholawatil wusta. Wusta ini kolbu. Kenapa dinamakan wusta? Karena yang namanya kolbu ini berada di tengah-tengah tubuh kita, di tengah-tengah tubuh manusia. Jadi kalau kita melakukan sholat, antara dohir dan batin, antara dohir dan kolbunya dan hatinya, itu harus sama-sama melakukan sholat. Walaupun ini sebenarnya itu sangat sulit, karena kita sering sekali dalam melakukan sholat ini pikiran belayang kemana-mana. Akan tetapi kalau kita mampu untuk menghukumi, kita mampu untuk menghukumi bahwa yang punya angan-angan belayang itu ya Allah Ta'ala. Kita harus mampu menghukumi kalau kita mendengar sesuatu yang di sekitar kita, entah itu suara apapun, kita melihat yang di depan kita, entah itu yang kita lihat apapun, kita harus menghukumi bahwa semua itu adalah kahanannya hidup atau kahanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, maka sholat kamu itu akan khusyuk. Nah, ini beda dengan khusyuknya yang umum ya. Kalau khusyuknya umum itu sholat gerakannya bagus, ya, ucapannya itu dipaseh bagus, itu yang namanya khusyuk. Tapi di sini kalau sholatnya kalbu, hati, ini lain ya, karena yang namanya sholat ini berasal dari kata dasar sholat yang maknanya ketemu. Jadi ketemunya antara manusia dengan Tuhannya, itulah yang disebut dengan sholat. Ya, kita harus pahami betul, karena ya kita beribadah cuma syariat saja itu nanti hasilnya akan kosong. Begitu pula dengan sebaliknya, yang kita lakukan cuma hakikat saja tanpa dibarengi dengan syariat, maka juga akan rusak. Jadi keduanya antara dohir dan batin itu harus maju bersama-sama, harus sholat bersama-sama, harus beribadah bersama-sama. Itulah yang disebut dengan sholat dohir maupun sholat batin. Jadi antara dohir sama batin, dohir sama hati, dohir sama kolbu, itu harus sinkron ya, dalam melakukan ibadah sholat tersebut.